Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai analisis pemberi pinjaman. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Aisyah Safina Eka Putri dengan NIM 2021120087, dan rekan saya Uswatun Hikmah dengan NIM 2021120082. Presentasi yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya. Yang pertama adalah ketentuan dan risiko keuangan. Pemberian pinjaman meliputi beberapa aspek. Pada waktu nasabah mendekati bank, ada beberapa tahap yang akan dilalui oleh nasabah tersebut, meliputi evaluasi oleh bank, penyusunan perjanjian simpan pinjam seperti penentuan tingkat bunga, penentuan beberapa batasan yang bertujuan melindungi kepentingan pemberian pinjaman atau bank, dan monitoring oleh pihak bank. Jika terjadi masalah dengan kredit atau misal macet, maka tahap-tahap tambahan akan dilakukan, yaitu restrukturisasi utang atau kredit. Bab ini akan menjelaskan beberapa aspek pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemberian pinjaman dan analisis informasi yang bisa dipakai untuk membantu pengambilan keputusan tersebut. Sumber informasi yang bisa diperoleh untuk membantu pengambilan keputusan pinjaman ini antara lain yang pertama adalah nasabah yang akan menginginkan pinjaman. Informasi ini meliputi informasi laporan keuangan masa lalu, informasi proyeksi keuangan, deskripsi aset yang dijadikan jaminan, dan detail perencanaan bisnis dan pengalaman manajemen. Yang kedua adalah file pihak pemberi dana. Jika perusahaan sudah menjadi nasabah bank mempunyai file nasabah dan informasi masa lalu nasabah dalam kaitannya dengan bank bisa dianalisis. Bahkan jika perusahaan masih baru atau calon nasabah, informasi mengenai perusahaan-perusahaan lain yang serupa atau satu industri bisa digunakan sebagai perbandingan. Yang ketiga adalah asosiasi bisnis. Asosiasi bisnis bisa memberikan informasi mengenai perilaku dan kondisi anggota-anggotanya. Informasi tersebut bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu perusahaan. Yang keempat adalah informasi pihak eksternal. Pada beberapa negara maju, informasi eksternal tersedia dan bisa diperoleh relatif mudah. Sebagai contoh, Dun & Bradstreet atau perusahaan pirating Amerika Serikat menyediakan informasi mengenai perusahaan kecil. Perusahaan pirating lain seperti Standard & Poor's memberi ranking surat-surat berharga dengan nilai-nilai seperti AAA untuk yang paling rendah risikonya. Informasi semacam ini bisa dipakai dalam analisis pinjaman. Yang kelima adalah informasi pasar modal. Beberapa informasi dari pasar modal seperti harga saham, volume penjualan bisa dipakai sebagai informasi tambahan dalam analisis pinjaman. Laporan dari perusahaan broker bisa memberi informasi mengenai kualitas manajemen dan perkembangan masa mendatang. Yang terakhir adalah laporan industri dan ekonomi secara umum. Laporan asosiasi perdagangan, peramalan ekonomi yang dibuat oleh ekonom, laporan dari lembaga-lembaga pemerintah, laporan dari Biro Pusat Statistik mengenai uang beredar, pendapatan nasional, dan inflasi bisa dipakai untuk menganalisis pinjaman. Selanjutnya adalah tahapan dalam proses pinjaman mencakup 3 hal. Yang pertama, persetujuan pinjaman. Yang kedua, monitor pinjaman. Yang ketiga, pelunasan pinjaman. Salah satu sumber informasi mengenai proses pengambilan keputusan pinjaman adalah persetujuan pemberian pinjaman. Selanjutnya adalah rasio keuangan yang dianggap penting dalam pengambilan keputusan pinjaman. Yang pertama, utang atau modal saham dengan rata-rata rating 8,71, rasio lancar 8,25, aliran kas atau proporsi utang jangka panjang yang jatuh tempo tahun ini 8,08, fixed charge coverage dengan rating 7,58,
Profit margin bersih sesudah pajak 7,56, bunga bersih yang diperoleh 7,50, profit margin bersih sebelum pajak 7,43, degree of financial leverage 7,33, perputaran persediaan dalam hari 7,25, perputaran piutang dagang dalam hari 7,08. Rasio keuangan dimasukkan dalam perjanjian kredit. Yang pertama, utang atau modal saham 95,5%, rasio lancar 90%, rasio pembayaran dividen 70%, aliran kas atau proporsi utang jangka panjang yang jatuh tempo tahun ini 60,3%, fixed charge coverage 55,2%, times interest earned 52,6%, degree of financial leverage 44,7%, saham atau aset 41%, aliran kas atau total utang 36,1%, dan yang terakhir rasio quick 33,3%. Beberapa studi memformulasikan penggunaan model persamaan linear untuk memprediksi pertimbangan yang biasa dilakukan oleh staf kredit dalam analisis kredit. Pertimbangan yang biasa dihasilkan oleh analisis kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, lancar, risiko yang normal. Yang kedua, diperhatikan secara khusus, ada bukti-bukti kelemahan pada kondisi keuangan nasabah atau schedule pembayaran yang tidak realistis. Yang ketiga, di bawah standar, tren keuangan yang semakin jelek atau perkembangan manajerial, ekonomi, dan politik yang membutuhkan penanganan yang cepat. 4. Meragukan, pembayaran penuh utang dipertanyakan, beberapa kerugian sangat mungkin terjadi, bunga pinjaman tidak diperoleh. Yang kelima adalah kerugian, kredit dipertimbangkan tidak kembali. Selanjutnya adalah studi untuk memprediksi kelima pertimbangan tersebut menghasilkan persamaan sebagai berikut. YI sama dengan min 3,90 ditambah 6,41 dikali DEI, yaitu dari utang jangka panjang ditambah utang lancar dibagi total aset, dikurangi 1,12 dikali FCCI, dari dana dari operasi dibagi biaya bunga ditambah komitmen biaya sewa ditambah rata-rata utang yang akan lunas dalam jangka waktu 3 tahun ditambah 0,664 dikali SDI atau jumlah tahun yang berurutan perusahaan mengalami penurunan penjualan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Analisis pemberi pinjaman terhadap PT Mayora Indah Terbuka tahun 2020. YI sama dengan minus 3,90 ditambah 6,41 dikali 0,43 dikurangi 1,12 dikali 0,41 ditambah 0,0664 dikali 2. YI menghasilkan minus 0,27 dengan keterangan DEI didapatkan dari 5.030 miliar 708 juta dibagi 3.475 miliar 324 juta dikali 19.997 miliar 501 juta menghasilkan 0,43. FCCI didapatkan 3,715 832 449 186 yang dicari dari 353 822 336 007 ditambah 97 miliar 41 juta 67.612 ditambah 8729 877 666 667 yang menghasilkan 0,41. SDI-nya 2. Analisis pemberian pinjaman terhadap PT Mayora Terbuka tahun 2021. YI-nya sama dengan minus 3,90 ditambah 6,41 dikali 0,43 dikurangi 1,12 dikali 0,11 ditambah 0,664 dikali 2. YI menghasilkan 0,06.
dengan keterangan DII didapatkan dari 2.986.849 dibagi 5.570.773 juta dikali 19.919.653 juta yang dihasilkan yaitu 0,43. FCCI sama dengan 1.041.955.348 dibagi dengan 320.514.214 dibagi dengan 320.535.214.640 ditambah 100.036.000 ditambah 8.729.877.666.667 rupiah. Maka hasil yang dihasilkan yaitu 0,11. SDI-nya 2. Faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan rating kredit oleh Dun & Bradstreet. Yang pertama, untuk rating deskripsi dinilai tinggi jika semua kondisi di bawah ini memuaskan. Dinilai baik jika sebagian besar kondisi ini memuaskan. Dinilai fair apabila dipandang baik tetapi beberapa variabel tidak bagus. Dinilai terbatas apabila resiko kredit semakin besar, reputasi terbatas. Untuk rating pembayaran dinilai tinggi jika memuaskan, ada penjelasan memadai terhadap kelambatan yang mungkin terjadi. Dinilai baik karena secara umum memuaskan, penjelasan memadai terhadap kelemahan. Dinilai fair jika kelemahan yang cukup signifikan, terbatas apabila signifikan bahkan kelambatan yang kronis. Untuk rating keuangan, dinilai tinggi jika laporan keuangan secara teratur diperoleh, ada angka-angka perbandingan, kondisi bagus, tren yang menarik. Dinilai baik jika laporan diperoleh kondisi lumayan, tren biasanya cukup. Dinilai fair jika laporan diperoleh kondisi tidak seimbang, kerugian operasional dan aliran kas tidak bagus, hutang cukup besar. Terbatas apabila laporan diperoleh kondisi tidak seimbang, kerugian dan hutang semakin besar. Selanjutnya yaitu rating dinilai tinggi apabila tinggi, dinilai baik apabila baik, dinilai fair apabila fair, dan dinilai terbatas apabila terbatas. Yang terakhir yaitu rating deskripsi. Jika semua kondisi di bawah ini memuaskan maka dinilai tinggi. Jika sebagian besar kondisi memuaskan dinilai baik, dan fair apabila dipandang baik tetapi beberapa variabel tidak bagus. Terbatas apabila resiko kredit semakin besar, reputasi terbatas. Selanjutnya adalah beberapa masalah dalam penggunaan model kuantitatif. Masalah mungkin timbul dalam pemilihan sampel untuk pembuatan model. Jika pembuatan model menggunakan catatan-catatan yang ada saat ini dalam perusahaan, maka model tersebut barangkali tidak bisa dipakai untuk calon nasabah yang baru. Karena sampel yang digunakan tersebut telah diseleksi oleh sistem seleksi yang ada pada saat ini. Sampel tersebut tidak mewakili nasabah yang baru atau calon. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan menerima semua permintaan kredit tanpa melakukan seleksi dengan menggunakan sistem seleksi yang ada pada periode waktu tertentu. Setelah itu, analisis menggunakan data tersebut yang terdiri dari kredit macet dan lancar untuk membuat model. Cara semacam ini tentunya akan sangat mahal. Cara lain dengan mengasumsikan bahwa permintaan yang ditolak berarti semua diklasifikasikan sebagai jelek. Alternatif ini mengasumsikan bahwa sistem yang ada sekarang ini tidak mempunyai kesalahan tipe 2. Selanjutnya, masalah lain yang timbul adalah pemilihan variabel dalam model. Selama ini, sama seperti masalah prediksi kebangkrutan, tidak ada teori yang bisa dipakai untuk mengarahkan penelitian evaluasi kredit atau menguji secara empiris teori-teori tersebut.
Alasan-alasan yang lebih pragmatis, misal untuk memperbaiki pengambilan keputusan, sering digunakan dalam penelitian ini, bukan alasan yang bersifat akademis. Selanjutnya untuk pemilihan variabel bebas, yakni ada 3. Yang pertama, pengalaman perusahaan pada masa lalu. Yang kedua, penelitian-penelitian terdahulu. Dan yang terakhir adalah metode pencarian model terbaik dengan menggunakan teknik statistik. Seringkali variabel-variabel yang masuk dalam model merupakan bagian kecil dari variabel yang semula dimasukkan ke dalam model. Beberapa variabel yang tidak signifikan barangkali perlu diberi penjelasan kenapa tidak signifikan, dan kemudian dicari implikasinya terhadap pengambilan keputusan. Variabel-variabel yang signifikan untuk prediksi resiko kredit analisis univariate ada 4. Yang pertama, status rumah. Yang kedua, tabungan di bank. Yang ketiga, tujuan kredit. Dan terakhir adalah persyaratan kredit. Kemudian digunakan analisis multivariate, yaitu diskriminan berganda dengan menggunakan 950 sampel. Yang pertama yaitu dalam analisis stepwise. Yang pertama, status rumah, baik sewa maupun beli. Yang kedua, jumlah pembayaran bulanan. Yang ketiga, tabungan. Yang keempat, umur peminjam. Yang kelima, tujuan kredit. Yang keenam, besarnya kredit. Dan yang ketujuh, jumlah keluarga yang ditanggung persyaratan kredit. Dan yang terakhir adalah status perkawinan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.